mulai mencari sebuah kebenaran yang dalam hal ini agama, tentunya pada saat awal itu saya terjadi pergolakan. Kenapa? Karena selama saya menjalani hidup sebagai Katolik di Amerika Serikat, seharusnya saya sudah tidak perlu atau sudah nyaman-nyaman saja ya dengan keyakinan saya. Tetapi saat itu hidayah hadir ke saya itu berupa seperti kegundahan. Kegundahan dalam artian saya beragama tetapi tidak menjadi insan yang baik atau individu yang baik. Kenapa? Contoh hal kecil, di Amerika Serikat itu saya terbiasa dengan minum-minuman keras. Setiap detik, setiap menit saya pasti minum minuman keras. Padahal itu masuk dalam ajaran agama saya Katolik, adalah dilarang minum minuman keras. Tetapi kenapa saya beragama harus saya langgar? Dan semua orang pun melakukannya. Bahkan sampai sekelas pastor pun di atas altar pun mereka minum anggur. Kedua, ada keraguan lagi adalah tentang kehidupan saya setelah mati. Kalau di agama saya terdahulu, itu saya yang penting beriman, nanti saya mati pasti masuk surga. Jadi fase hidup itu tujuan surga jelas pasti milik saya saat itu. Tetapi berjalannya waktu saya tidak masuk karena dari konsep dosa tadi kan saya nggak masuk. Tiap hari kan saya menabung dosa dari minuman keras saja. Konsep dosa di agama saya itu tidak mengikat saya menjadi pribadi yang takut akan hukum Tuhan saat itu. Dari situ saya sudah mulai kayaknya sudah bukan ini yang pas nih buat saya. Dari situ saya sudah mulai mencari kebenaran yang lain. Yang ketiga baru itu adalah konsep ketuhanan saya. Ketuhanan saya dulu kan ada Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Nah, konsep tiga ini buat saya, tiga adalah satu, satu adalah tiga, itu buat saya kurang bisa masuk buat saya. Contoh saya mau berdoa aja saya bingung. Saya berdoa ke anak Allah Bapanya atau putranya nih atau Roh Kudusnya. Itu saya sudah bingung saya. Jadi dari situ seharusnya agama membuat saya yakin satu, dalam artian mana nih yang akan kita tuju gitu loh. Tetapi ya itu dia, konsep Tuhannya saya rancu di situ. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah itu saya nggak masuk. Tetapi berjalannya waktu saya menemukan bahwa ilmunya bahwasannya sebenarnya tiga itu adalah sebenarnya rukun iman sebenarnya. Allah Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah utusan, Roh Kudus itu kan Jibril, Ruhul Kudus. Jadi dari situ ketiga penjelasan ini semuanya ada di Al-Quran. Berarti tiga adalah satu itu bukan, tiga ini berdiri sendiri-sendiri dan mereka punya peranan yang disebut adalah sudah dibawa Nabi Isa, yaitu ini adalah sudah rukun iman, tapi baru tiga karena belum adanya Al-Quran dan Nabi Muhammad dan ada yang lainnya, itu kan belum sempurna, belum menjadi sebuah din Islam yang disempurnakan oleh Allah.